Assalamualaikum Pak Mulik, tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai Pak ya. Iya Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 16 September 2021, jam 16 jam 4 sore lewat 15 menit ya. Kita melakukan kegiatan sidang skripsi atas nama Muhammad Rasid Ridho sesuai permintaan yang bersangkutan. Untuk itu IBS mengadakan sidang hari ini, di mana tim yang penguji sidang skripsi saudara, yang pertama saya sendiri Sparta sebagai koordinator tim sidang ini pada hari ini. Yang kedua itu anggota 1 Bapak Dr. Muklis SEMPM, itu penguji dan sekaligus juga pembimbing saudara. Yang ketiga Bapak Didik Saleh Sadikin SEMSI, yang sudah datang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Muklis dan Bapak Didik yang sudah berkenan hadir hari ini untuk mengadakan sidang skripsi, di mana skripsi yang diajukan oleh saudara Muhammad Rasid Ridho lah pengaruh fundamental bank dan makroekonomi terhadap non-performing loan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19 ya. Untuk itu sebelum dimulai ini nanti saya sampaikan yang mana perbaikan dari saya, dari Pak Didik ya. Dan perbaikan saya tu banyak sekali waktu itu ya. Sudah pernah konsultasi mas saya? Sudah Pak, waktu hari Sabtu jam 8 malam Pak. Ya. Berapa malam ya? Iya. Melalui apa? Melalui Google Meet Pak. Google Meet ya, oke. Iya. Oke, iya saya mesti udah lama sih itu ya. Iya. Lupa saya. Jadi untuk itu kami persilakan. Jadi ada 3 tahapan nanti ya. Tahap pertama kamu sudah kita persilakan presentasi yang lama 15 menit. Setelah itu tahap kedua kita persilakan Pak Didik ya untuk merespon presentasi saudara, untuk menanyakan dan mungkin ada menguji juga ya. Apakah sudah memahami skripsinya dan lihat data juga dan sebagainya. Yang berikutnya saya nanti akan mengetes saudara, melihat apakah masukan yang perlu saya berikan ya. Dan terakhir Pak Muklis ya, Pak Muklis sebagai pembimbing saudara. Dan setelah itu, setelah tahap kedua ini selesai, kita berikan respon ya, pertanyaan dan sebagainya. Nanti kita persilakan saudara untuk keluar dari room ini ya. Iya Pak. Supaya kami ada waktu sekitar 3 menit untuk mendiskusikan, 3 sampai 5 menit ya, untuk mendiskusikan hasil tadi ini. Dan setelah itu kami silakan saudara masuk kembali untuk tahap ketiga, memberikan pengumuman hasil kepada saudara. Tentu saja doa saudara, doa kami, doa Bapak Ibu saudara ya, orang tua, pasti doanya baik ya. Bagaimana saya sukses menghadapi ujian ini, sukses menyelesaikan akhir pendidikan kamu di Indonesia Baking School, dan sukses meraih masa depanmu nanti ya. Jadi setelah kalau seandainya kamu lulus, maka kamu masuk ke tahap dunia nyata ya. Itu kamu hadapi. Jadi mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tercapai ya. Amin Pak. Ya, insyaallah. Untuk itu kami persilakan saudara untuk presentasi ya sekarang ini. Iya Pak. Kami persilakan saudara Muhammad Rasid Ridho, persilakan. Oke, baik. Saya izin itu ya, screen share apa? Oke, silakan. Screen ya Pak. Silakan. Bapak, apakah sudah terlihat Pak? Belum. Baru fundamental bank dan matematis.
Bapak, apakah sudah terlihat Pak PPT-nya? Sudah, Mas, sudah, silakan. Oh, sudah ya Pak ya. Saya mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta dan Bapak Dik-Dik selaku dosen penguji saya, serta Bapak Muhlis selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil sidang akhir skripsi saya dengan berjudul Pengaruh Fundamental Bank dan Makroekonomi terhadap Non-Performing Loan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Latar belakang, sebagai lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian di suatu negara. Bank sebagai financial intermediary melakukan kegiatan terutama dalam memberikan kredit kepada masyarakat, di mana merupakan sumber pendapatan bagi bank. Dengan kegiatannya, bank harus memperhatikan kualitas kreditnya dan potensi risiko yang ditanggung. Salah satu potensi terjadinya risiko adalah terjadinya kredit macet. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi dampak pertumbuhan ekonomi dan kualitas kredit bagi semua sektor perusahaan, terutama sektor perbankan. Selanjutnya ada fenomena. Dalam penelitian ini, terdapat fenomena secara fundamental bank dan makroekonomi. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio perbankan seperti LDR, BOPO, dan NPL mengalami fluktuatif pada tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan tahun 2020, NPL dan BOPO itu mengalami kenaikan sebesar 3,28% dan 86,58%. Serta LDR cenderung menurun sebesar 82,33%. Hal ini memungkinkan akibat dampak COVID-19 yang telah masuk di Indonesia sejak Maret 2020. Kemudian bagian makroekonomi terdapat fenomena yang dilihat pada pertumbuhan GDP dan nilai tukar. Dapat dilihat dari keduanya pada awal kuartal 2, pertumbuhan GDP merosot hingga minus 5,32% dan nilai tukar mengalami depresiasi sekitar 16.561. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada research gap dari variabel-variabel yaitu bank size, loan to deposit ratio LDR, BOPO, pertumbuhan GDP, dan nilai tukar. Di dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang saya secara singkat bacanya yaitu apakah pengaruh bank size, LDR, BOPO, pertumbuhan GDP, nilai tukar terhadap NPL pada perusahaan perbankan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19, dan apakah pengaruh COVID-19 terhadap NPL pada perusahaan perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang saya baca secara singkat, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bank size, LDR, BOPO, pertumbuhan GDP, nilai tukar terhadap NPL pada perusahaan perbankan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap NPL pada perusahaan perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian yaitu bagi akademis, perusahaan, dan regulator. Selanjutnya penelitian ini menggunakan signaling teori. Selanjutnya ada variabel independen yaitu bank size, LDR, BOPO, pertumbuhan GDP, nilai tukar, pandemi COVID-19. Selanjutnya ada variabel dependen yaitu non-performing loan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini membentuk sebuah hipotesis sebagai berikut. Bank size berpengaruh positif terhadap NPL, LDR berpengaruh positif terhadap NPL, BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, pertumbuhan GDP berpengaruh positif terhadap NPL, nilai tukar berpengaruh positif terhadap NPL, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap NPL. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Objek penelitian metode dalam penelitian ini yaitu bank umum konvensional kategori buku 1 sampai buku 4, periode kuartal 1 sampai 4 tahun 2015 sampai 2020. Jenis data penelitian dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel yakini teknik purposive sampling, yaitu bank umum konvensional kategori buku 1 sampai 4. Bank yang menyediakan data lengkap pada laporan keuangan yang telah diaudit dan sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian ada bank yang masih beroperasi pada periode 2015 sampai 2020. Teknik pengumpulan data yaitu metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Adapun operational variable dalam penelitian ini yaitu non-performing loan sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit kali 100%. Bank size sama dengan logaritma natural dikali total aset.
LDR sama dengan total kredit yang diberikan dibagi total DBK dikali 100%, BOPO sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional kali 100%, pertumbuhan GDP real periode sekarang dikurang GDP real periode kemarin dibagi GDP real periode kemarin. Nilai tukar sama dengan kurs jual tambah kurs beli dibagi 2, pandemi COVID-19 sebagai variabel dummy yaitu 0 sama dengan bukan masa, 1 sama dengan masa pandemi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini objek penelitian yang uji penelitian ini adalah uji regresi linear berganda dengan 2 persamaan model regresi sebagai berikut. Persamaan model regresi 1 periodenya kuartal 1 sampai 2015 sampai kuartal 4 2019. Kemudian persamaan model regresi 2 periode kuartal 1 2019 sampai kuartal 4 2020. Selanjutnya penelitian ini menggunakan SPSS 26, adapun analisis data berupa statistik deskriptif yaitu min, maksimum dan minimum dan standar deviasi. Kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis yaitu koefisien determinasi dan uji statistik T. Perbaikan setelah Tempro yaitu menambahkan penjelasan makroekonomi terhadap NPL pada bab 1, menambahkan research gap penelitian Carmila et al. 2017 pada bab 1, tabel penelitian terdahulu dijadikan satu spasi dan ditambahkan hasil penelitian terdahulu bab 2, dan pengolahan data SPS dalam bab 3. Selanjutnya ada kriteria sampel penelitian dalam penelitian ini, yaitu jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian kedua model yaitu 28 perusahaan perbankan, kemudian total observasi triwulan. Pada model 1, 560 sampel, kemudian di model 2, 224 sampel, sehingga ada data outlier. Pada model 1 yaitu 106 sampel, model 2, 68 sampel, sehingga total observasi dalam penelitian ini model 1, 454 sampel dan 156 sampel. Kemudian ada hasil statistik deskriptif pada model 1 dan model 2, yaitu pada model 1 nilai tertinggi NPL adalah 6,63% yang diperoleh oleh Bank Harda Internasional buku 1 pada kuartal 2 2016. Nilai terendah NPL adalah 0,07% yang diperoleh oleh Bank Jasa Jakarta buku 2 pada kuartal 1 2015. Kemudian dari Bank SAIS adalah nilai tertinggi dari SAIS adalah 34,89 yang diperoleh dari Bank BRI buku 4 pada kuartal 4 2019, dan nilai terendah dari Bank SAIS adalah 26,95 yang diperoleh dari Bank Bisnis Internasional buku 1 buku kuartal 1 tahun 2015. Kemudian dari LDR adalah 126,51% yang diperoleh dari Bank OK Indonesia buku 2 pada kuartal 4 2015, dan nilai terendah dari LDR adalah 48,77% yang diperoleh dari Bank Jitras Indonesia buku 2 kuartal 4 tahun 2019. Kemudian ada nilai tertinggi dari BOPO adalah 143,9% yang diperoleh dari Bank of India Indonesia buku 2 pada kuartal 4 2017. Dan nilai terendah dari BOPO adalah 53,58% yang diperoleh Bank Panin buku 4 pada kuartal 4 2016. Selanjutnya ada pertumbuhan nilai tertinggi dari pertumbuhan GDP adalah 5,27% yang diperoleh dari pada kuartal 2 2018, dan nilai terendah dari pertumbuhan GDP adalah 4,67% yang diperoleh dari pada kuartal 2 2015. Kemudian ada nilai tertinggi dari nilai tukar adalah 14.929 yang diperoleh dari pada kuartal 3 2018, dan nilai terendah dari nilai tukar adalah 12.998 yang diperoleh pada kuartal 3 2016. Kemudian pada model kedua yaitu nilai tertinggi dari NPL adalah 5,9% yang diperoleh dari Bank Ganesha buku 2 pada kuartal 2 2020, dan nilai terendah dari NPL adalah 0,47% yang diperoleh dari Bank Jasa Jakarta buku 2 pada kuartal 1 2019. Kemudian ada nilai tertinggi dari Bank SAIS yaitu adalah 34,95% yang 34,9 yang diperoleh Bank BRI buku 4 pada kuartal 4 2020, dan nilai terendah dari Bank SAIS adalah 28,39 yang diperoleh dari Bank Harda Internasional buku 1 pada kuartal 3 2019. Kemudian dari nilai tertinggi dari LDR adalah 115,79% yang diperoleh dari HSBC buku 3 periode kuartal 1 2019, dan nilai terendah dari LDR adalah 59,63% yang diperoleh dari Bank Ina Perdana buku 2 periode 2
periode kuartal 2 2020. Kemudian nilai tertinggi dari BOPO adalah 116,25% yang diperoleh dari Cbank buku 2 pada kuartal 2 2020 dan nilai terendah dari BOPO adalah 59,1% yang diperoleh dari Bank BCA buku 4 pada kuartal 4 2019. Kemudian dari nilai tertinggi dari pertumbuhan GDP adalah 5,07% yang diperoleh daripada kuartal 1 2019. Kemudian nilai terendah dari pertumbuhan GDP adalah minus 5,322% yang diperoleh dari pada kuartal 2 2020. Kemudian nilai tertinggi dari nilai tukar adalah 16.230 yang diperoleh dari pada kuartal 1 2020 dan nilai terendah dari nilai tukar adalah 13.945 yang diperoleh daripada kuartal 4 2019. Kemudian nilai tertinggi dari pandemi COVID-19 variabel dummy adalah 1 yang diperoleh pada tahun 2020 dan nilai terendah dari DV adalah 0 yang diperoleh pada tahun 2019. Selanjutnya ada uji normalitas pada kedua persamaan model regresi menunjukkan nilai 0,158 pada model 1 dan 0,095 pada model 2 di mana keduanya menunjukkan nilai lebih besar dari signifikansi 0,05. Maka kedua persamaan model regresi penelitian ini telah memenuhi persyaratan bahwa data terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan uji selanjutnya. Kemudian ada uji multikolinearitas pada kedua persamaan model regresi menunjukkan indikator nilai tolerance semua variabel menunjukkan lebih dari 0,10 dan nilai VIF atau variance inflation factor semua variabel menunjukkan lebih kecil dari 10. Maka kedua persamaan model regresi tersebut bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas pada kedua persamaan model regresi dengan menggunakan uji Spearman. Adapun kedua persamaan model tersebut menunjukkan nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Dari kedua persamaan model tersebut menunjukkan bahwa nilai DW model 1 sebesar 0,886 dan nilai DW model 2 sebesar 0,997, yang berarti nilai DW kedua model tersebut terletak di antara minus 2 sampai plus 2, berarti model tersebut tidak ada autokorelasi. Selanjutnya ada analisis persamaan regresi penelitian. Terdapat nilai koefisien regresi dari kedua persamaan model. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi model 1 yaitu 36,1%, sedangkan sisanya sebesar 63,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pada uji koefisien determinasi model 2 yaitu 37,2%, sedangkan sisanya sebesar 62,8% dari dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian ada hasil uji tes statistik pada model 1 yaitu bank size berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, pertumbuhan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPL. Kemudian pada model 2 yaitu bank size tidak berpengaruh terhadap NPL, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL, pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap NPL, nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPL, dan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap NPL. Selanjutnya ada hasil penelitian H1 pengaruh bank size terhadap NPL. Hasil penelitian pada sebelum pandemi COVID-19 diperoleh bahwa bank size berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Koju et al. Dan Laksono dan Setiawan 2019, yang berarti semakin besar aset yang dimiliki bank-bank besar, maka semakin besar jumlah kredit yang dapat dialokasikan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan, maka potensi terjadinya risiko kredit bermasalah juga besar. Hasil penelitian pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa bank size tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal tersebut membuktikan bahwa meningkatnya aset dari suatu bank akan meningkatkan tingkat ukuran perusahaan, namun tidak meningkatkan volume penyaluran kredit sehingga secara signifikan tidak menurunkan tingkat NPL. Kemudian sebagian besar perbankan pada saat pandemi memiliki kenaikan aset dari periode sebelumnya, sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan suatu bank tidak selalu mempengaruhi tingkat kredit bermasalah. Selanjutnya ada H2 pengaruh LDR terhadap NPL. Berdasarkan hasil penelitian pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Barus 2017, Permadi dan Lazuardi dan Idris. Hal ini dikarenakan besarnya rasio LDR akan berpotensi naiknya kredit bermasalah atau NPL, dan hal tersebut tergantung pada kemampuan bank dalam mengelola pinjaman yang diberikan. Kemudian ada H3 pengaruh
BOPO terhadap NPL. Berdasarkan hasil penelitian pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hasil ini penelitian ini mendukung penelitian Amir et al. 2019 dan Pratama Wati 2018. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kecil rasio BOPO pada bank terberat berarti semakin efisien kegiatan operasionalnya, maka akan mempengaruhi tingkat NPL. Hal ini disebabkan karena kinerja perusahaan yang tidak efisien khususnya dalam kegiatan operasional perbankan perkreditan dapat mempengaruhi tingkat kredit bermasalah. Selanjutnya ada H4 pengaruh pertumbuhan GDP terhadap NPL. Hasil penelitian pada sebelum pandemi COVID-19 diperoleh bahwa pertumbuhan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wulandari yang menunjukkan bahwa saat kondisi pertumbuhan GDP mengalami peningkatan, maka pendapatan perusahaan maupun masyarakat turut meningkat. Namun hal ini tentu tidak dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Selain itu, kenaikan NPL pada perusahaan perbankan konvensional di Indonesia cenderung seiring dengan meningkatkan tingkat GDP. Selanjutnya ada hasil penelitian pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal ini dikarenakan rasio NPL pada masa pandemi tidak terlalu signifikan kenaikannya, walaupun pertumbuhan GDP merosot dan sedang masa pemulihan ekonomi. Selain itu, adanya kebijakan restrukturisasi kredit, perbankan dapat menjaga kinerja banknya dengan baik secara industri maupun individual bank. Selanjutnya ada H5, pengaruh nilai tukar terhadap NPL. Berdasarkan hasil penelitian pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPL. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosita dan Musdoliva 2018 yang berarti kenaikan nilai tukar relatif jangka pendek sehingga tidak begitu dirasakan bagi nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan kegiatan ekspor impor di Indonesia pada masa pandemi juga terbatas. Yang terakhir ada H6 pengaruh pandemi COVID-19 terhadap NPL. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan mampu mempertahankan tingkat risiko kreditnya di masa pandemi COVID-19 karena adanya stimulus dan kebijakan restrukturisasi kredit sehingga kenaikan NPL tidak terlalu tinggi saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Semakin besar total aset yang dimiliki bank, semakin besar juga risiko yang dihadapi. Risiko tersebut tidak mungkin dihapus atau dihilangkan, akan tetapi dapat meminimalisirkan dengan cara melakukan pengukuran dan pendekatan manajemen risiko, informasi manajemen, dan sistem pelaporan yang juga berfungsi sebagai evaluasi manajemen risiko yang melekat pada setiap aktivitas perbankan dan kemudian ditentukan langkah-langkah antisipasi yang tepat. Kemudian bagi pihak manajemen perusahaan, LDR merupakan faktor penting dalam menjaga kegiatan usahanya, sehingga menjadi sebuah keharusan dalam menjaga rasio LDR sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnya bagi investor, LDR dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi investasinya. Rasio BOPO tercermin merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Bagi perusahaan besar kecilnya, tingkat BOPO harus menjadi perhatian khusus agar perbankan selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa mempengaruhi tingkat NPL. Bagi investor, rasio BOPO juga harus diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi investasinya. Selanjutnya ada bagi pihak manajemen, tingkat risiko perbankan akan sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dikarenakan mempengaruhi risiko perbankan. Selain itu, adanya pendekatan manajemen risiko tetap harus dilakukan oleh manajemen bank untuk mengurangi risiko perbankan seperti risiko kredit. Selanjutnya ada bagi pihak regulator atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tentu harus menjalankan tugasnya sebagai menjaga kestabilan nilai tukar. Hal ini dilakukan dengan penggunaan valuta asing dalam hal ekspor impor hingga permodalan asing masuk ke Indonesia. Semakin banyak dana asing yang masuk ke Indonesia membuat rupiah akan menguat atau apresiasi. Selanjutnya, yang terakhir ada adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa perbankan masih mampu mempertahankan tingkat risiko kreditnya di masa pandemi COVID-19 karena adanya stimulus dan kebijakan restrukturisasi kredit sehingga kenaikan NPL tidak terlalu tinggi saat pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, pihak bank harus berhati-hati dan rasa tanggung jawab dalam pemberian kebijakan restrukturisasi kredit agar tidak terjadi moral hazard. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bank SES memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL pada masa sebelum pandemi, sedangkan pada masa pandemi variabel Bank SES tidak berpengaruh terhadap NPL. Berarti sebagian besar perbankan pada saat pandemi memiliki kenaikan aset dari periode sebelumnya sehingga kecilnya ukuran perusahaan suatu bank tidak selalu mempengaruhi tingkat kredit bermasalah. Kemudian LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL pada sebelum dan masa pandemi COVID-19, berarti peningkatan LDR selalu mengakibatkan peningkatan risiko bermasalah. Selanjutnya ada BOPO memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL pada sebelum dan masa pandemi COVID-19, adapun beban kerugian penurunan nilai merupakan bagian besar dari beban operasional selain beban bunga dan beban tenaga kerja. Kemudian beban kerugian penurunan nilai juga akan naik seiring naiknya tingkat NPL.
Kemudian ada pertumbuhan GDP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPL pada sebelum pandemi, sedangkan pada masa pandemi COVID-19 pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap NPL. Berarti tingkat NPL pada masa pandemi tidak terlalu signifikan kenaikannya, walaupun pertumbuhan GDP merosot dan sedang masa pemulihan ekonomi, sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit. Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPL pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Kenaikan nilai tukar relatif jangka pendek sehingga tidak begitu dirasakan bagi nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Dan kegiatan ekspor impor di Indonesia pada masa pandemi juga terbatas. Yang terakhir, pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan restrukturisasi kredit sehingga perhitungan NPL pada masa pandemi menggunakan aturan yang jauh lebih longgar dibanding sebelum pandemi. Selanjutnya ada saran. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara Bank SAIS dengan NPL. Padahal seharusnya Bank SAIS memiliki manajemen perkreditan yang lebih baik sehingga memiliki NPL yang lebih rendah. Oleh karena itu, hubungan yang positif antara Bank SAIS dengan NPL ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Bagi praktisi bank, disarankan untuk menjaga rasio LDR pada batas yang sehat menurut OJK. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan LPR selalu diikuti dengan peningkatan risiko kredit atau NPL. Secara teori, peningkatan pertumbuhan GDP akan mempengaruhi risiko kredit. Pada penelitian ini, GDP justru meningkatkan NPL. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel bank konvensional pada buku 1 sampai buku 4. Selanjutnya ada penelitian ini hanya menggunakan ke-6 variabel, yaitu Bank SAIS, LDR BOPO, pertumbuhan GDP dan nilai tukar, serta variabel dummy pandemi COVID, sehingga memungkinkan adanya faktor-faktor lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap NPL. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Saudara Ma'arif Asrido. Itu menarik skripsinya. Itu kamu referensi itu enggak tulisan saya dari disertasi saya? Ada Pak, iya. Ada disertasi ada saya. Pak, iya. Itu ada situ. Saya efisiensi bukan menggunakan BOPO, tapi menggunakan stochastic frontier, itu mungkin kamu nggak bisa itu. Bisa menggunakan BOPO ya. Iya Pak. Tapi logikanya bersama, karena saya pernah uji BOPO sama stochastic frontier itu hampir mirip di sini. Jadi pada saat efisiensi bank meningkat, dengan stochastic frontier juga meningkat efisiensinya. Iya Pak. Cuma stochastic frontier segi logika matematik dia lebih tepat pada BOPO. Karena dia mengacu kepada industri ya, kalau sama BOPO itu mikro. Jadi untuk ilmu ekonomi memang kalau efisiensi itu menggunakan stochastic frontier. Kalau sebelumnya yang agak lebih itu lebih biasa itu siapa yang sering pakai itu efisiensi menggunakan apa? Aduh, lupa saya. Nah, itu kurang envelope. Apa? Yang sering pakai ukuran efisiensi yang sering pakai itu apa? Yang sering pakai orang-orang dalam penelitian itu, mereka nggak mau menggunakan stochastic frontier karena rumit ya. Kalau pakai itu Pak, pakai dia. Dia itu simple ya. Kalau stochastic frontier harus kuat ekonometrik ya. Jadi tapi saya sudah bandingkan metode itu yang bagus stochastic frontier pada dia ya. Makanya stochastic frontier itu. Oke, silakan mungkin nanti saya akan bertanya juga ya. Oke, silakan kepada Bapak Didik untuk bertanya, Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Sparta. Ya. Muhammad Ridho ya, kamu menggunakan sampel buku 1 sampai buku 4 ya? Iya Pak. Oke, saudara bisa mendemonstrasikan pada saya gimana saudara cara mengumpulkan data pertama tuh sampai saudara olah tuh model 1, model 2 tuh. Oke, saya izin buka Excel ya Pak. Silakan. Oke. Di sini saya mendapatkan 28 bank yang dimana dari kuartal yang di sini di sheet ini saya pakai data lengkap yaitu dari kuartal 1 sampai 2015 sampai kuartal 4 2020. Yang saya dapatkan yaitu 28 bank. Sebenarnya buku 1 sampai buku 4 itu 42 bank, Pak. Karena saya menggunakan bank umum konvensional saja, jadi saya tidak masukin bank syariah sama BPD, Pak. Jadi totalnya 28 bank kalau bank umum konvensional. Kemudian ini dari NPL, saya nemu dari laporan keuangan, LDR dan BOPO juga saya nemu dari laporan keuangan, SAIS juga saya
nemu dari laporan keuangan, ini total asetnya Pak. Kemudian ini saya LN 28,3 20 ya. Untuk nilai tukarnya saya dari website Bank Indonesia yang itu saya di sini saya kurs beli ditambah kurs jual dibagi 2 Pak. Jadi totalnya hasil segini. Untuk pertumbuhan GDP ini saya izin buka browser ya Pak. BPS. Iya dari BPS Pak. Ini tuh nggak ada. Enggak Pak, saya dari BPS Pak. Nanti ada ininya Pak. Bentar ya. Di sini dia mengalami turun 5,32%. Persentasenya ini dari triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 Pak. Jadi di tahun sebelumnya Pak gitu. Terus Selanjutnya setelah data terkumpul semua Pak, saya melakukan data kuartal model 1 yang saya outlier. Yang di sini saya melakukan 4 kali outlier supaya data terdistribusi normal. Yang apa ini gambar yang kuning ini data yang menurut saya data ekstrim Pak yang dari SPSS-nya. Kemudian di data kuartal model 2 data model kuartal 13 juga. Yang mana Pak? Yang oke. Sini 13 ya, yang di outlier. Ya, di atas nggak di outlier juga. Yang Enggak ini Pak, banyak Pak soalnya. Bang Harda. Iya. Bang Harda ini. Bang Harda tuh kan banyak tuh. 12-nya Iya. Sebenarnya aja. Apa ekstrim? Yang di saya garis kuning itu yang datanya yang saya buang Pak. Namanya kamu buang. Iya. Terus di sini soalnya saya melakukan 4 kali outlier Pak ini. Ya. Jadi biar saya tahu bank-bank mana yang kena data ekstrim itu Pak. Jadi saya Di mananya? Bisa ekstrim di mananya tuh? Sorry Pak. Data ekstrim yang mungkin di nilai SPSS-nya itu sebentar ya Pak, saya buka SPSS-nya. Oke, silakan. Sebentar ya Pak, loadingnya lama Pak. Hilang ya.
Di sini Pak, kan ini datanya masih 500, sekitar 564 ya Pak ya. Untuk mengetahui data ekstrim yang harus dibuang itu ada di sini Pak. Ini yang nilainya datanya tinggi Pak. Yang paling jauh dari garis titik ini Pak. Apa tuh 248, 250 apa? Yang ini dari Excel ini Pak. Yang di sininya Pak. Nomor kolomnya. Iya. Terus ya, lanjut. Bopo ini, bentar ya, Pak. Ini juga ada data-data ekstrim yang dimana harus segera di outlier Pak, supaya data terdistribusi normal Pak. Outlier yang berapa tuh? Banyak sih Pak, saya melakukan 4 kali outlier Pak, makanya saya pisahin gini Pak. Yang ini 1 kali outlier, yang ini 2 kali, yang ini 3 kali, dan yang ini sudah fix Pak. Jadi data yang sudah fix, udah normal ini saya pindahin ke sini Pak. Udah fix itu. Iya, jadi saya buat sheet baru Pak. Bang ada 15, Bang Jago berapa? Bang Jago sisa 1, 2, 3, sisa 5 Pak. Karena di Bang Jago itu ada data ekstrimnya banyak Pak, sampai LDR-nya itu sampai 300% Pak. Si Bank lumayan banyak Pak, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 20-an. Bank bisnis sekitar Nah itu gimana? Skip yang ini. Oke. Yang data model 2 ini Pak ya, menggunakan variabel dummy untuk kuartal gitu. Kuartal 3 2020 itu 1, atau kuartal 4 2021. Kalau misalkan di sebelum 2020 berarti 0 Pak. Model 1 nggak pakai dummy, model 2 pakai dummy. Iya, iya Pak. 2 pakai dummy. Terus bentar Pak. Untuk tabel distribusi, ini saya sebenarnya di internet itu saya cuma nyampe 1 sampai 200 aja Pak. Iya. Terus saya pakai Excel itu rumusnya ini, sebentar Pak. Ya. Untuk mencari T tabel itu rumusnya ini Pak. N dikurang K sama dengan hasil dari sampel itu. Menggunakan sama dengan TINV. Dengan tingkat maksimum 0,1 Pak. Tingkat signifikasi maksimumnya. Pakai 0,01. Iya, 0,1 Pak. 0,1, 10% Iya. berarti. Enggak Pak, jadi sebenarnya tabel distribusi itu kan batasnya 0,05 sampai 0,1 Pak. Yang saya nemuin dari internet itu 0,1 Pak. Tapi hasilnya sama Pak dengan tabel ini Pak. Sebentar ya, saya tunjukin tabelnya Pak. Tabel distribusinya Pak. Jadi kamu hitungnya itu N bagi K. Betul. Iya, N dikurang K Pak. Termasuk independen sama dependen. Berapa itunya? T-nya. Sebentar ya Pak, saya buka tabel T dulu. Itu. Karena kan saya di regresi 2 itu kan masih dapat Pak tabel TDF-nya Pak 1 sampai 200 karena sampel saya di model regresi 2 itu 156 Pak. Jadi dikurang 7 sampai dengan 449. Ini kan hasilnya di Excel ini kan 1,655514 ya Pak.
Di tabel ini juga hasilnya 1,65514 juga, Pak. Ini, Pak. Iya. Sehingga dipastikan rumus Excel-nya benar, Pak. Ini. Soalnya saya nggak nemu, Pak, tabel T untuk di atas 200 itu. Kita terhingga aja. Kenapa, Pak? Kita terhingga aja. Pakai tak terhingga aja. Tapi nggak Oh, apa-apa. tak Terus terhingga. kita Iya. ini ada berapa? Oke. Terus Udah pas kurang lebih seperti itu, Pak. terus hasilnya tadi udah dihitung. Terus ini Hasilnya untuk tabel T kan T tabel untuk model 1 itu kan 1,648 ya. Untuk bank size di 6,679 lebih besar dari 1,648. Artinya dia positif. ya. Tingkat signifikasinya di bawah 0,05. Berarti dia positif signifikan, Pak. Untuk LDR 3, Signifikansi berapa? 0,1, 0,05? 0,05, Pak. Kalau 0,01 tadi apa? Ini, Pak, tabel T. Ini kan maksimumnya, Pak. Nih. 0,05 sama 0,1. Tingkat ini maksimumnya, Pak. Terus ya udah. Iya. Ya. Dengan T, ya. Iya, Pak. Pertumbuhan GDP itu lebih besar dari 1,648 dan signifikansinya di bawah 0,05. Maka bisa dikatakan pengaruh positif signifikan. Untuk nilai tukar itu dia minus 1,910 yang dimana di bawah 1,648 dan tingkat signifikansinya di atas 0,05. Berarti dia tidak berpengaruh, Pak. Untuk model 1, kalau untuk model 2 itu size itu dia 1,671 lebih besar dari 1,655 dan tingkat signifikansinya di atas 0,05, maka dia tidak berpengaruh, Pak. Terus di LDR itu T hitungnya 3,771, berarti dia lebih besar dari 1,655 dengan tingkat signifikansinya di bawah 0,05, berarti dia positif signifikan. Sama dengan BOPO juga, Pak. Kemudian di pertumbuhan GDP dia itu 0,131, berarti dia di bawah 1,655. Dengan tingkat signifikansinya di atas 0,05, berarti dia tidak berpengaruh, Pak. Untuk nilai tukar dia minus 1,213, berarti dia di bawah 1,655 dan tingkat signifikansinya itu dia di atas 0,05, berarti dia tidak berpengaruh. Dan dan pandemi COVID-19 juga dia memiliki terhitung 1,369. Ini tidak berpengaruh ya? Iya, Pak. Oke. Ini kamu menggunakan data panel, bukan? Iya, Pak, data panel. Data panel di SPSS kamu bisa perlihatkan saya nggak? Kenapa, Pak? Data panel di SPSS-nya bisa diperlihatkan nggak mas saya? Oh, bisa, Pak. Bentar ya. Saya pakai yang fix dulu. Yang hasil akhirnya aja? Iya, Pak. Ini yang saya buka dulu yang udah fixnya, Pak. Oke, yang fixnya aja. Iya. Ini kan yang sudah fixnya ya, Pak ya. Dengan sampelnya 454. Kemudian ini model summary-nya adjusted R square-nya kan Ininya nggak bisa lihat datanya nggak saya? Jangan yang hasil akhirnya, data dalam bentuk SPSS-nya. Kamu data panelnya seperti apa? maksudnya gimana, Pak? Kamu kan ngolahnya pakai SPSS. Iya. Berupa tabel kan, berupa kolom-kolom kan ya? Iya. Nah, kolomnya itu yang saya pengen lihat tuh kolomnya bukan hasil akhirnya. Oh, dari awal ininya, Pak. Iya, sebelum ini kan ada tuh kalau kamu sebelum ini kan ada kan. Nah, sebelum itu kan ada variabel gitu kan ya, variabel bawahnya tahun kan gitu ya. Iya. Coba saya pengen lihat. Sebentar ya, Pak.
Bentar ya Pak, laptop saya agak lemot Pak. Ini SPSS ya. Iya Pak. Nah, yang atas tuh bang apa tuh? Kamu bisa tahu nggak? Yang mana Pak? Paling atas tuh. Yang baris pertama tuh apa? Yang ini Pak, Yang baris pertama tuh. Oke, udah ada itunya. Bang Harda. Iya. Masih huruf M-nya dia. Bentar dulu. Pertanyaan saya Oh, tadi, ini. kamu tadi bilang efisiensi dengan Bopo ya? Iya Pak. Yang dimaksud efisien dengan Bopo bagaimana tuh ngukurnya? Yang Bopo yang bagaimana? Katakan efisien, bang. Halo Pak. Putus-putus Pak, maaf Pak suaranya. Kamu tadi bilang efisiensi kamu kaitannya dengan Bopo ya? Iya Pak. Oke. Iya Nah, kedengeran Pak. katakan efisien, yang Boponya bagaimana? Yang Boponya itu dengan apa? Rasio Boponya itu di bawah apa kecil apa rasionya biaya rasio Bopo itu dikatakan kecil apa sebentar Pak. Mana ya? Sebentar ya Pak, saya lupa. Kalau menurut saya Bopo yang efisien itu dia kan pada kalau masa pandemi gini kan bank-bank pada saat itu kan sedang melakukan transformasi Efisiensinya non pandemi dan pandemi gitu. Yang maksud efisiennya yang bagaimana? Pertanyaan saya itu aja. Dengan menekankan biaya menekankan biaya yang bagaimana. Jadi rasanya bagaimana gitu. Dari itu aja kayak tadi dari dengan menekankan biaya-biaya operasional Pak. Jadi Seperti rasionya? Kalau misalkan Boponya kecil, berarti dia NPL juga turun Pak. Ya, kalau misal Boponya kecil, bank tuh efisien. Iya. Boponya besar, bank tuh efisien. Itu jawab pertanyaan saya tuh. Boponya kecil itu efisien Pak. Nah, sekarang yang paling efisien dari penelitian kamu bank mana itu? Sebentar ya, saya buka statistik deskriptifnya Pak. Ya iya. Coba. Nilai terendah dari Bopo dari sebelum pandemi itu itu Pak 59,1% pada Bank BCA Pak, buku 4. Karena dia itu pada masa pandemi juga. Terakhir nih, kamu kan tadi total size pakai loan ya? Iya. Oke. Kamu lihat di ini maksimumnya minimumnya berapa? Ya, sebentar ya Pak. 26950 ya? Iya, 26950. Itu berapa rupiah itu? Bukan rupiah Pak, LN. Kan kamu logan kan? Iya. Nah, mestinya kamu, sekarang kalau kamu jelaskan itu angkanya berupa apa itu? Kalau
NPL persen, ya Ya, kan? rasio Pak, iya. Rasio. Nah sekarang untuk size ukurannya apa itu? Kan asalnya dari total size itu dari rupiah kan, kamu logkan supaya jadi rasio A kan gitu day ya, or two to see the change across all your Google services. ya kan? Oh gitu. Iya Pak. Nah sekarang Dia balikan butuh lagi, synchronize ke berapa itu semua angkanya? Google kayak YouTube, bukan YouTube, Jadi ketahuan tuh Drive, rupiahnya. Classroom. Kamu nanti di Dia butuh penjelasannya suatu seharian menggunakan buat itu, bahwa size nyeragamin minimum foto berapa yang barusan atau dilihat. setara dengan Ke Drive, berapa ke Google Sheet, rupiah kan ke gitu. Google Kamu Slide, di anti logkan Google itunya, Meet. oke? Kenapa Pak? Saya Pak Sparta. Jadi nggak langsung Iya, sekarang. oke. Ya, Google Meet mana tadi? Pak Sparta, cukup Oh Pak. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Didik atas responnya. Wah, ini diskusi menarik ya. Mungkin Mas Rido itu Iya Pak. Rasid itu Rido panggilannya. Rido aja Pak. Coba kamu zoom. Oh iya, bentar. Yang hasil regresinya. Mul 1, mul 2 ya. Nah, ini ya. Mana itu? Hasil regresi Pak. Iya, Hasil bentar. regresi ini. Ini Pak. Besok kali berubahnya. Yang tabel Mas, bukan persamaannya. Pas di refresh. Nah, ini. Oh iya, Nah, ini nih. ini Pak. Iya. Ini menarik ya kalau saya lihat hasilnya itu. Pertama mengenai size ya. Size. Jadi kalau sebelum pandemi itu, kalau kita lihat nggak menggunakan data di tahun 2020, size itu signifikan ya. Iya Pak. Jadi bank yang besar itu analisis udah tepat gitu ya. Tepat, bank besar itu dengan tingkat kredit yang cukup banyak, tentu saja berisiko Lebih tinggi Pak. NPL yang meningkat ya. Iya. Jadi makin banyak kredit, NPL juga naik ya. Yang kedua itu setelah kita membandingkan setahun sebelum pandemik sama masa pandemik, data saya itu tidak signifikan ya. Iya. Ya. Nah, tidak NPL ya, tidak NPL. Iya, terempel Pak. Tidak disignifikan tidak NPL. Artinya pada kondisi ini di mana kalau kita bandingkan sebelum setahun dan saat pandemi itu nggak ada pengaruh ya. Iya Pak. Karena selama masa pandemi itu saya lihat itu tidak begitu signifikan tambahan jumlah kredit sebenarnya. Kredit ya. Iya Pak. Kamu sampaikan sebutkan di analisis ada ya? Ada Pak. Ada ya. Jadi nggak signifikan ya. Iya Pak. Untuk size itu ya. Tapi yang menariknya itu jadi kalaupun bertambah size itu ya, tapi tidak pengaruh NPL ya. Kalau bertambah size ya. Jadi size naik atau turun, NPL nggak pengaruh karena tadi ada kebijakan restu dari OJK ya. Iya Pak. Nah, yang menariknya adalah pada saat ini LDR. Nah, LDR justru signifikan kan? Iya Pak. Signifikan. Ya. LDR itu kan berarti kita melihat di sisi kredit kan. Kalau SS kan udah campur semuanya. Iya. Jadi gini, di samping kenapa SS itu tidak pengaruh ya, karena kenaikan dari SS itu kebanyakan dari dana pihak ketiga gitu, pihak ketiga ya. Ketiga naik, tetapi kan over liquid kan bank-bank itu kan. Iya Pak. Naik tapi pertumbuhan kredit tidak sebesar kenaikan dana pihak ketiga gitu ya, sehingga itu tidak mempengaruhi NPL. Tapi kalau kita lihat di LDR-nya, perbandingan antara jumlah yang kredit diberikan ya terhadap itu ternyata signifikan positif. Tapi signifikannya mungkin tidak sebesar kalau dia masa pandemi biasa. Pandemi biasa kan 0, juga ya, sama juga. Jadi itu signifikan positif ya. Nah, artinya apa? Artinya karena ada LDR dibagi dana pihak ketiga itu, dana pihak ketiga kan LDR dibagi dana pihak ketiga kan, dana pihak ketiga naik, cuma pengaruhi rasio-rasio itu kan, tinggal ada variasi rasio itu. Tapi kalau size itu ada variasi size, tapi karena size sebagian besar dari
uh, apa liquid ya, dari case yang tidak mungkin jumlah case bukan case yang produktif ya, mungkin banyak Iya, Pak. simpanan bank ya atau deposito pada bank lain, atau juga pada surat berharga jangka pendek ya, itu sehingga tidak berdampak ya. Nah, kalau kita bandingkan berikutnya lah, ini saya mau tanya tentang efisiensi dan NPL. Kamu datamu kan itu selama 5 tahun ya, 5 tahun. Iya, Pak. Berapa? 4 ya? 4 semua bank enggak kan? Yang bank ke publik kan? GDP Iya, Pak. ini GDP, terutama Bopo dulu ya. Bopo itu kan efisiensi ke NPL. Nah, pada saat saya dulu disertasi kan saya semua bank itu 11 tahun. Semua bank saya teliti, ada 1.400-an data ya. Nah, kalau data kita itu lengkap ya, pasti hasilnya real sesuai teori. Karena GDP itu karena size itu pasti dia positif ya. Kemudian kedua GDP ya, efisiensi. Iya, Nah, efisiensi sama NPL itu gini, saya agak ini. Pertama efisiensi ya. Waktu saya disertasi itu, saya ada teori saya baca ya. Pertanyaan muncul, itu efisiensi dulu atau NPL dulu? Nah, itu pertanyaan yang paling berdebatable ya. Apakah efisiensi dulu atau NPL dulu? Nah, sebagian pendapat menyatakan NPL dulu baru efisiensi. Karena NPL itu dampak kepada beban, dalam bentuk beban penurunan nilai ya, atau dulu CKPN ya. CKPN. Iya, Pak. Berarti ada NPL muncul CKPN ya. Iya, CKPN. Ini bukan CKPN, ini bukan NPL. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan dengan alasan teoritis yang mengatakan bisa juga NPL dulu baru efisiensi. Atau efisiensi dulu baru NPL, Tapi akhirnya jalan keluarnya apa? Itu uji kausalitas. Ya. Granger causality, Granger itulah. So, uji data yang sebanyak itu hasilnya lah itu NPL dulu baru efisiensi. Dan itu masuk akal. Saya bisa jelaskan teori daripada NPL dulu baru efisiensi, daripada efisiensi dulu baru NPL. Nah, mungkin ya saya nggak tahu apakah kamu coba nanti Granger causality. Causality itu untuk menentukan mana independen, mana independen. Apakah independen itu NPL atau independennya efisiensi. Kamu di sini independennya kan NPL. NPL, Pak. Iya. Nah, itu pertanyaannya apakah bukan efisiensi dependen ya, karena kan NPL dulu baru efisiensi, atau dia itu tes Granger causality. Itu gampang kok, kan datamu sudah ada ya. Sehingga nggak ada perubahan apa itu untuk nama analisis kamu aja. Jadi bisa jadi kalau kamu tes ya, atau sebagai saran juga bahasa kamu sarankan kepada penelitinya untuk ngetes Granger causality buat efisiensi NPL. Itu hasil penelitian untuk jurnal internasional, biasanya mereka ngetes itu sih. Karena efisiensi itu bahaya kita menyatakan efisiensi dulu NPL atau NPL dulu pada efisiensi. Nah, saya udah data 11 tahun, semua bank saya teliti, Granger causality menunjukkan adalah NPL dulu baru efisiensi. Jadi efisiensi itu dependent variable, NPL itu lah independen ya. Bukan sebaliknya. Saya itu bisa saya jelaskan kenapa NPL itu NPL itu yang independen, efisiensi dependen. Dia bisa jelaskan secara teori ya. Iya, Pak. Nah, tapi karena datanya sedikit ya, itu bisa juga. Nah, ada lebih aneh lagi, GDP ya. Hasilnya aneh itu. Saya GDP terhadap NPL, riset itu kan ada itu ya. Kamu baca itu di. Iya. Kamu udah kutip ya. Udah, GDP Pak. itu GDP sama NPL itu teorinya kuat itu Mas. Kuat sekali teorinya. Tak bisa kita abaikan itu. Jadi kalau di ilmu ekonomi itu banyak teori sangat kuat. Beda sama ilmu di marketing, di akuntansi itu barang ilmunya lemah. Sehingga hubungan dari X sama Y itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi apakah hubungan positif negatif. Kadang pengaruh pun nggak berprediksi, jangankan positif negatif, dua arah pun juga kita ragukan. Tapi di ilmu ekonomi enggak. Itu GDP itu pasti hubungannya lah negatif. Dan ternyata benar, saya 11 tahun semua bank itu negatif hubungannya. Pada saat GDP naik, NPL turun. Itu pasti. Kenapa? Karena GDP naik itu dikontribusi oleh sektoril kan. Sektoril itu tumbuh karena ada kredit di bank Mas. Kredit di bank.
pada saat GDP naik, berarti banyak kinerja perusahaan-perusahaan secara makro itu cukup baik sehingga mereka mampu berbunga dan kredit. Sehingga pada saat kondisi makro tidak baik, banyak perusahaan yang kinerja buruk, maka mampu bayar bunga, timbul NPL. Maka hubungan negatif dengan NPL itu semakin tinggi hubungan positif sorry. GDP naik, NPL juga naik ya. Sorry, hubungan positif ya. Jadi GDP naik, NPL naik ya. Jadi pasti itu. Jadi sampai GDP naik, NPL turun sih, negatif hubungan. Jadi pasti kan negatif. Nah, ada beberapa kemungkinan yang disebabkan kenapa hubungannya positif ya. GDP naik malah NPL naik ya. Banyak faktor Mas ya. Iya. Pertama, GDP itu tidak mencerminkan real data sesungguhnya terjadi di lapangan. Ya. Pada saat masyarakat mengalami tingkat kesulitan ekonomi baik tapi jelek pada sekarang kan tidak semua masyarakat nih ya. Terus terangnya ekonomi itu mulai nggak bagus tahun 2018 2017 sudah mulai. Ya, saya merasakan betul. Saya sering ke daerah, sering konsultasi dengan bank-bank juga sama sih. Turun 2017, 18, 19 sudah turun. Apalagi COVID ya. Nah, sisi lain GDP bagus itu tidak mencerminkan real fenomena. Sehingga terjadilah, ya real itu NPL itu. Ya, NPL adalah meningkat ya. Meningkat. Iya Pak, NPL. Meningkat. Karena NPL itu meningkat mungkin tidak real setelah COVID ini. COVID ini nggak real itu NPL. Tapi real itu NPL itu lah sampai 2019 itu NPL agak real. Tapi kalau COVID tidak real. Karena ada restu dari OJK. Itu harus diingat. So, kondisi itu menyebabkan GDP itu jadi positif. Ya. Ada NPL. Ya. Kan aneh itu. Jadi ada beberapa data yang pembuktian bahwasanya data itu bisa dipertanyakan ya. GDP naik kenapa ya. Itu yang pertama. Apalagi kemarin itu GDP naik itu kan heboh itu ya. GDP masa COVID naik dibandingkan GDP sebelumnya ya, tahun sebelumnya ya. Itu menimbulkan keraguan bagi masyarakat ya. Nah, jadi itu banyak sebab faktornya ya. Banyak sebab faktor itu kamu lihat lagi ya di dalam analisis kamu ya. Karena kalau ilmu makro itu Mas nggak bisa salah itu. Maka di dalam ilmu ekonomi kalau ada seorang bikin disertasi, datanya hasilnya menunjukkan teori, pasti debatnya panjang sekujur langit tuh. Pasti nggak lulus tuh, pasti ya. Karena kuat mereka pakai turunan matematik itu. Jadi saya di S2 ilmu S3 ilmu ekonomi itu matematik kuat. Saya pembuktiannya bukan dengan kalau penelitian-penelitian dari bisnis, dari akuntansi kan riset-risetnya teorinya kan how aja itu. Kualitatif semua, nggak ada pembuktian matematik. Kita bukti matematik Mas, kenapa X itu ada bukti matematik, ada turunan matematiknya. Yang bisa dibuktikan dan logiknya masuk. Karena kenapa? Karena semua variabel ekonomi itu bisa dikontrol oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan. Nggak mungkin lah bisa pemerintah menggelontorkan kredit cukup banyak, nggak mungkin GDP naik. Gitu. Pasti naik ya. Pada jangka pendek naik, jangka panjang tergantung sejauh mana bank itu bisa monitoring kredit itu. Nah, itu yang penting ya. Jadi pada saat tahun-tahun pertama, kedua kredit digelontorkan, pasti GDP naik drastis. Tapi setelah 2 tahun ke atas itu tergantung bagaimana manajerial dari perbankan dalam mengatur kredit. Yang kedua bagaimana perilaku dari debitur. Ya. Tapi insya-Allah kalau itu bagi Mbak Sui, itu penting ya. Nah, iya, Pak. Yang kamu jelaskan di situ ya. GDP, BOPO sama SES itu ya, SLDR itu saya baca dari analisis kamu itu masih kurang dalam tapi saya maklumi karena masih S1 ya. Jadi kamu coba baca lagi jurnal saya atau di disertasi yang tebal itu di pustaka bisa juga ya. Kamu pernah lihat disertasi nggak? Disertasi di pustaka? Pernah lihat disertasi dari pustaka? Disertasi yang jadinya paling tebal tuh ya? Belum sih Pak. Nah, coba lihat disertasi paling tebal tuh warna kuning gitu, itu punya saya itu. Iya Pak. Nanti saya lihat ya Pak. Nah, lihat di situ ya. Pasti ada situ ya. Dan banyak sekali regresi banyak banget ya. Jadi dan ujinya banyak sekali dan saya aja baca pusing tuh setelah lulus 3 saya nyangka juga bisa bikin seperti itu ya. Memang kita berasa bikinnya nggak nyadar ya. Sekarang kayak kesurupan bikin ya. Itu yang saya sampaikan. Tapi coba kamu tambah lagi analisisnya itu saja. Dan kamu data real kok bisa GDP
Yang ketiga mungkin kenapa GDP itu positif, mungkin data sampelnya kurang hasil kurang, bisa juga. Karena kalau sampel kurang menyebabkan hasil itu nggak sesuai teori banyak gitu. Tapi sampelnya banyak itu dipastikan banyak sesuai teori. Kalau data-datanya indikator makro ya kan. Iya, Pak. Itu makro gitu ya, pasti. Iya, makro. Kalaupun makro itu pasti seluruhnya kita ambil gitu. Ya. Jadi kalau yang sebagian anak-anak S1 kan ambilnya 3 tahun 10 perusahaan, 30 perusahaan. Ya hasilnya untung-untungan ya. Pada saat dia ambil sampelnya variatif ya. Variatif dan variatifnya terjadi normal distribusi yang real ya. Kalau normal distribusi bikin mahasiswa itu kan nggak bisa penunjukkan juga itu. Iya, Nah, itu kemungkinan bisa mendekati kebenaran ya. Tapi kalau lebih data itu kebetulan tercaplok data yang tidak real, tidak normal ya, data itu akibatnya aneh-aneh hasilnya. Iya. Tapi kalau datanya banyak ya, kemungkinan normalitas bisa diabaikan karena data aneh loh data ini kalau makin banyak makin nggak normal itu aneh ya. Jangan dikira data semakin banyak makin normal, enggak. Semakin banyak makin nggak normal itu di ilmu ekonomi kita udah tahu itu. Jadi kita punya treatment sendiri dalam ekonometrik gitu untuk bagaimana menormalkan dengan paksa gitu ya. Nah, kalau enggak bisa. Ya, ada caranya di ekonometrik gitu yang caranya seperti itu. Dan juga rahasia dapur juga. Jadi nggak semua peneliti tahu gitu ya. Maka di ekonomi saya udah lihat tuh, saya tanya kenapa Pak makin banyak ribuan data makin nggak normal. Ya memang makin normal kalau banyak data itu. Ya, pasti itu karena berbagai karakteristik lokasi, daerah, waktu itu beda-beda. Disatukan jadi satu. Ya pasti nggak normal. Sama kita misalnya makin banyak manusia teliti pasti nggak normal. Kenapa? Manusia di Ambon sama manusia di Jawa disatukan pasti nggak normal. Tapi sama manusia Ambon bisa normal. Sama manusia Jawa bisa normal. Sama manusia Sumatera bisa normal. Tapi seluruh manusia kemungkinan normalitas hati-hati di klaster-klaster itu. Apalagi dunia. Kalau kamu jangan kira ngambil populasi semua manusia di dunia, pasti nggak normal. Udah pasti nggak normal itu ya. Iya. Karena perangnya beda-beda, beda-beda ke kelompok itu. Nah itu perlu kamu pahami juga ya. Tapi di ekonomi ada treatmentnya lah. Dan itu treatmentnya, mati-mati macam cacing tuh mas ya. Jadi nggak bisa kemakan juga sama saudara. Dan kalau kita baca buku, kalau nggak bisa ambil imah membaca formulasi itu nggak bisa. Pusing deh. Tapi kalau kita dapat punya formulasi rumit itu bisa sederhana kita jelaskan. Itu aja Mas Muhammad Rashid ya. Iya Pak. Kamu sudah mendapatkan data lumayan banyak, 400-an lumayan banyak lah ya. Tapi hati-hati dalam menganalisis hasil ya, hati-hati ya. Ada beberapa fenomena itu kamu jelaskan kenapa itu yang bisa serologis sudah terima ya. Dan saya dapat saya sampaikan. Nah, mungkin silakan Pak Mukis mengomentari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Ya, Rashid Ridho, selamat kamu sudah sampai tahap ini. Ya, terima kasih Pak. Memang penelitianmu ini ya banyak hasil yang agak di luar dugaan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting dikemukakan apa adanya. Nah, kemudian disampaikan, ini silakan peneliti selanjutnya menyelidiki kenapa begini gitu. Nggak masalah saya rasa. Ya, peneliti itu yang penting kejujurannya gitu. Iya benar Pak. Ya, apa yang ditemukan disampaikan. Nah, nanti biar peneliti selanjutnya yang mencari kenapa sebabnya gitu. Ya, jadi misalnya ini size kok berpengaruh positif terhadap NPL, ya kan? Iya Pak. Padahal biasanya bank-bank besar itu kredit macetnya kecil. Ya mungkin juga ini karena tadi Pak Sparta bilang karena tidak dikelompokkan sendiri-sendiri tadi kan. Kalau datanya orang seluruh Indonesia digabung, banyak orang Ambon digabung, orang Jawa sama orang Padang, ya. Padahal karakteristiknya beda-beda, sehingga jadinya tidak normal gitu. Iya Pak. Tapi kalau orang Ambon dianalisis sendiri, orang Padang dianalisis sendiri, orang Jawa dianalisis sendiri, mungkin harusnya gitu. Nah, jadi mungkin nanti kamu tambahkan
karena ini kamu bank 1, 2, 3, 4 itu kan kamu gabung semua kan ya? Iya Pak, saya gabung. Gabung semua. Nah itu jadi seperti kata Pak Sparta tadi, padahal karakteristik bank buku 1 sama karakteristik bank buku 4 itu beda jauh. Beda jauh. Ya. Iya Pak. Saya pernah ini ya, ada bank buku berapa itu, bank kapital itu. Jadi waktu itu dia konsultasi sama saya mengenai bagaimana dia memberi kredit gitu, bagaimana dia memberi kredit. Jadi waktu itu ada perusahaan pertambangan yang mau minta kredit untuk membiayai pengangkutan gas. Pengangkutan gas dari suatu tempat gas itu disedot gitu sampai ke kapal. Itu bank lain nggak ada yang mau ambil. Nggak ada yang mau ambil. Tapi bank buku 2 ambil. Kenapa kok diambil? Ya kalau dia nggak ngambil, dia mau makan apa gitu kan? Iya Pak. Nah kalau nasabah bagus-bagus udah diambil semua sama bank buku 3, buku 4. Dia antara bank buku 1, buku 2, ya kalau dia nggak ambil, ya nggak hidup dia gitu kan. Iya. Nah akhirnya diambil. Nah tapi rupanya dia ngambilnya itu nggak selamanya gitu ya, nggak selamanya. Jadi begitu sampai kelihatan jalan misalnya, kelihatan jalan, itu karena risikonya tinggi, dia mencas bunga tinggi sekali. Dia mencas bunga tinggi sekali. Nah perusahaan pertambangan itu mau aja dicas bunga tinggi. Kenapa? Ya dia cari bank-bank besar yang bunganya rendah udah nggak diterima, nggak ada yang mau kasih. Iya. Nah akibatnya bank buku 2 itu mau memberikan dengan bunga yang sangat tinggi, si debiturnya juga mau terima karena nggak ada lagi yang mau biayai dia gitu kan. Iya benar Pak. Kemudian setelah itu kreditnya misalnya jangka waktunya 10 tahun misalnya gitu. Oke. Nah setelah jalan 3 tahun, si pemilik perusahaan ini dia cari kredit lagi dari bank buku 3, buku 4 dengan bunga yang jauh lebih murah, kemudian dilunasi untuk utangnya gitu. Dilunasi utangnya ke bank buku 2 itu. Bank buku 3, buku 4 mau men-take over itu, kenapa? Karena masa kritisnya udah lewat gitu. Iya. Masa kritisnya udah lewat, bank buku udah kelihatan bahwa ini gasnya tidak akan meledak gitu kan. Dia baru mau masuk gitu. Sementara bank buku 2 ini ya mau nggak mau dia harus masuk dengan situasi yang resiko tinggi, karena kalau enggak ya nggak ada lagi lahan buat dia gitu kan. Iya benar. Tapi dia mencas bunga yang tinggi gitu. Nah, sehingga walaupun dia di take over pada tahun ketiga di take over, dia tetap udah untung besar karena bunga tinggi selama 3 tahun itu. Kemudian setelah itu apa? Dia cari lagi nasabah kayak gitu. Jadi nasabah yang ditolak-tolak sama bank buku 3, buku 4 itu, itulah yang dia layani. Gitu kan. Nah, dengan mencas bunga yang tinggi. Nah, rupanya begitu cara dia hidup gitu ya. Begitu cara dia hidup, yaitu dengan cari makan di tempat yang bank-bank besar itu udah nggak mau tangan lagi. Tapi nanti setelah kelihatan aman, buku 3, buku 4 itu mau take over. Mau take over. Dia kasih dilunasin. Iya. Bank kapital itu, bank buku 2 itu juga merasa nggak sakit hati dia. Ya memang hidup kita di sini gitu kan. Nah, nanti kita cari lagi yang seperti ini gitu. Jadi memang bank besar, bank kecil tuh punya lahan untuk dia hidup gitu. Iya Pak. Nah, yang seperti itu kan nggak kelihatan kalau kita hanya main data seperti ini kan.
Iya. Kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak lihat situasinya, nah kita nggak tahu bagaimana sebetulnya keadaan yang terjadi di lapangan gitu. Karena kita kan di sini pakai data yang sudah jadi, kita nggak terjun ke lapangan. Nah itu ya. Jadi kalau Pak Sparta tadi bilang mungkin angka yang di sini nggak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Nah itu. Tapi itu adalah hasil penelitian dan itulah biar peneliti-peneliti selanjutnya mengungkap itu. Gitu. Iya, Nah, Pak. jadi Iya. nggak apa-apa. Yang penting jujur, gitu kan? Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau LDR itu sih jelas ya. LDR ya pasti berhubungan positif sama NPL. Ya makin jor-joran ya NPL makin tinggi gitu kan. Iya, Pak. Nah, terus ini Bopo sama NPL nanti Rido baca lagi tuh tesisnya Pak Sparta ya, disertasinya Pak Sparta, mana independen, mana dependen nih, gitu kan. Oh Baca iya, Pak. dulu, Nanti saya baca. ditambahin itu. Nah, ya. Gampang nyarinya, lihat aja yang paling tebel lah udah itu. Gitu. Nggak usah Iya, dibaca Pak, itu, Pak. judulnya, tapi asal paling tebel itu pasti gitu kan. Ya. Iya. Nah, kemudian JJDP. Nah, ini kemarin kan kita bahas begini ya. JJDP itu berpengaruh sebelum COVID berpengaruh ya? Iya, berpengaruh, Pak. Positif. Sebelum. Nah, ini ya itu jadilah salah satu apa namanya, yang harus kamu kemukakan gitu ya, karena biasanya sih kalau pertumbuhan ekonomi bagus NPL turun. itu Iya, NPL turun, Pak. NPL turun. Kenapa Ya, kok ini pasti, bisa malah sebaliknya gitu? Ini datanya tribulanan apa bulanan apa tahunan sini? Triwulan, Pak. Kuartal, iya. Triwulan. Nah, itu mungkin kamu teliti lagi tuh ya. Nah, ini kan pakai data tribulanan. Mungkin kalau tahunan baru Oh, kamu kelihatan. triwulan ya? Iya, Kan Pak, triwulan. Kan NPL-nya tahunan kan? Enggak, Pak, triwulan ada, Pak. Oh, triwulan. NPL triwulan, semua triwulan nih, semua triwulan datanya. Iya, triwulan semua, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu mungkin itu ada pengaruhnya tuh. Karena Jadi goyangan memang Pak Muklis kalau data triwulan itu penyakitnya aneh-aneh karena triwulan 1 tidak sama dengan triwulan 4. Triwulan 4 nggak sama dengan triwulan 3 dan seterusnya. Jadi hanya tahun sebelumnya sama. Sehingga dalam variasi-variasi variabel itu membingungkan ekonometrik itu. Ya. Kalau mau sih 1 sama 1 di regres, 2 sama 2 ya. Udah dicampur, waduh. Ngeri itu. Maka saya kalau triwulan itu kalau campur saya nggak berani itu. Hasil pasti harus ada di break data itu. Karena musim ya, kan. jadi musim. itu ini kelemahan penelitian ini. Yeah. Jadi disampaikan aja di ke apa namanya kekurangan ya, keterbatasan ya. Oh, keterbatasan ya, Pak. Nah, di keterbatasan ditampilkan aja karena di sini pakai data tribulanan. Triwulan memang itu aneh itu. Nah, jadi peneliti selanjutnya kan berguna juga bagi dia. Oh, jangan pakai data tribulan ini, biar nggak kayak Rido, gitu kan? Ya, Iya, jadi Pak. itu penting itu. Oke, Pak. Iya. Nah, jadi kamu udah kejeblos ya orang lain jangan kejeblos, gitu kan? Iya, Nah, itu penting ya. Jadi kamu Iya, Pak. kemukakan. Oke. Jangan lupa ya. Oke, Pak. Nanti saya tambahkan, Pak. Jadi data tribulanan itu ternyata bermasalah, ya. Iya, Pak. Nanti saya. Padahal maksudnya tadi kan supaya lebih teliti lah gitu ya. Ternyata bermasalah malahan. Oke, ini saya nyatetin juga nih apa yang perlu dikemukakan di keterbatasan. Ya. Iya, Pak. Nanti saya. Oke. Ya, tadi sih sebagian besar udah dikemukakan oleh Pak Sparta, jadi tapi nanti kita akan teliti lagi ya, mana yang perlu dipaparkan di saran dan keterbatasan. Oke, iya, Pak. Ya. Baik. Oke, Baik. dari saya cukup dah. Iya, terima kasih Pak Muhlis.
Oke, terima kasih Pak Muklis atas tanggapan dan sarannya kepada Mas Rido. Jadi pada prinsipnya kami terus terang aja sudah bersyukur kamu bisa seperti ini dan kamu sesuai kemampuan kamu menjelaskan itu sesuai dengan wawasan berpikir kamu ya. Kami Iya, Pak. tidak mengharapkan kamu juga pikirkan S3 enggak ya, tapi tidak mendekati lah. Tapi kalau enggak mendekati nyentuh-nyentuh dikit lah ya, penting itu ya. Iya, Pak. Ya karena kan kita tahu bagaimana basic ilmu dimiliki S1 itu ya. Jadi enggak ada masalah bagi S1 ini cukup hebat dibandingkan saya dulu, bagus skripsi kamu loh. Saya S1 di kasus ya. Mana pernah saya seperti ini, enggak ada datanya kok, kan internet enggak ada, saya di daerah lagi. Di kasus itu saya lebih fokusnya ke mikro kan. Jadi saya memahami betul sensitivity dalam suatu perusahaan ya. Karena saya teliti semua aspek loh di perusahaan, di hotel, semua saya teliti. Nggak ada pembatasan masalah, nggak ada pembatasan penelitian, nggak ada. Saya teliti semua, tebal juga loh satu saya. Saya lebih suka bekerja lebih banyak daripada sedikit, nggak puas saya sedikit ini. Jadi tapi itu saya anggap ini sudah bagus lah ya. Oke, terima Pak. kasih Mas Rido. Iya. Mungkin mohon izin. Ada lagi Mas Pak Didik? Nah, Pak Didik. Pak Didik. Halo cukup, Pak Didik. Udah cukup, Pak. ya. Oke, silakan Mas Rido untuk lalu sebentar Iya. nanti masuk lagi ya. Oke. Setelah dipanggil Mbak Dita, silakan. Iya, baik, terima